Hiruk-pikuk mereka yang menyuarakan tuntutan dengan lantang. Kenapa kami ini dewan? Kamu sudah Mereka bilang yang setiap melontarkan rapat aspirasi dan banyak usulan persoalan. di Lakukan meja-meja pengawasan, sidang. laporkan kepada kami. Jadi Gibran itu bukan kulik semuanya. Dari Karena derasnya dia arus melakukannya, berbagai media artinya, informasi, orang tuanya, nomor handphonenya. semua menjadi fenomena menarik untuk diperbincangkan. Orisinal, obrolan ringan seputar isu nasional. Bukan murah, rendah. Semua dari kita tentu tidak ada yang berharap datangnya bencana. Tapi ya, siapa menduga kadang bencana memang datang secara tiba-tiba. Nah, dalam kaitannya dengan alam yang sudah kita nikmati dan kita manfaatkan potensinya, sebetulnya kita jangan sampai lupa dan terlena tanpa memelihara keseimbangannya dan menjaga kelestariannya agar tetap bisa kita manfaatkan dalam waktu yang lama. Barangkali bencana itu pula lah yang menjadi tegur sapa alam kepada kita manusia, agar kita tidak lupa mensyukuri karunia Tuhan yang menciptakan alam ini untuk manusia, dan kita tidak lalai dalam menjaga kelestariannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana dengan kabarnya ini, sedulur semuanya? Ya, memang suasana dengan musim penghujan yang memang ya identik dengan curah ataupun intensitas hujan yang cukup tinggi. Tentu hal ini di samping menjadi harapan untuk bagaimana bisa ada kembali suasana segar yang juga menyegarkan tanaman, tumbuhan, tapi juga kadang ya karena kondisi intensitas yang tinggi itu pula kadang juga ya sesuatu yang berlebih bisa juga menjadi suatu bencana gitu ya. Tapi saya kira yang penting kita untuk pertama kali kita mengucapkan Ya kita ikut ikut berduka dengan terjadinya bencana alam, terutama untuk mereka yang memang keluarganya juga kebetulan menjadi korban bencana. Ya semoga semuanya cepat berlalu, kembali bisa ya pada kehidupan yang normal lagi lah. Ya. Tapi memang kejadian yang luar biasa. Kebetulan kan saya termasuk yang hafal daerah itu. Iya, jadi karena ya, saya cukup paham dengan medan di sana gitu ya. Jadi karena saya 3,5 tahun berada ya di sana, dari sampai sekolah ke sekolah itu juga saya hafal, sehingga tahu. Kemarin saya diperlihatkan titik-titiknya itu, meskipun saya tidak sampai kepada titik korban tapi perjalanan yang luar biasa menurut saya, karena ya kita sama-sama tidak menduga begitu indah pada saat itu ketika saya setiap hari naik ke Petung gitu ya, 3,5 tahun itu. Ya ada yang hilang lah, ada yang ya itu ya. Kalau saya mengatakan perasaan saya orang luar Petung aja merasa teriris-iris ketika melihat suasana yang seperti itu, luar biasa. Teman-teman saya di sana alhamdulillah sehat, kemudian ada sebagian yang memang kena musibah, ada keluarganya yang meninggal dan sebagainya itu. Ya alhamdulillah sudah ketemu dengan mereka dan ya kita saling menguatkan kemudian Betul. Jadi kita saling mendoakan, menguatkan, sehingga apapun yang istilahnya mereka hadapi, seberat apapun mereka bisa tetap bertabah, bersabar gitu kan ya. Dan tentu ya itu sekali lagi merupakan cobaan dari Yang Kuasa lah. Betul. Tapi sebetulnya kalau kita melihat memang ada satu hal yang bisa jadi kondisi di lokasi terjadinya bencana, memang kalau kita melihat dari yang sempat terupload atau terunggah di medsos itu kan
ya ada titik-titik yang memang secara perkiraan ataupun apa namanya prediksi ya, prediksi itu di sini terjadi satu kelongsoran atau keguguran yang dengan kayak membelapot das gitu katanya. Itu apa dinding tanah itu menjadi semacam terbuka pecah gitu dengan tentunya sekaligus menggelontorkan air dan material gitu kan. Ya sebenarnya kalau tanah yang saya tahu ya, saya tahu itu sebenarnya beda sih jenis tanah yang ada di Petung Kriono dengan yang ada di katakan ke daerah Kandang Serang ya. Iya. Sebelah yang bagian barat itu. Karena di sana itu kan batu-batu cadas. Betul. Batu-batu cadas. Itu. Nah, biasanya ya ini baru kejadian hari kemarin itu ada longsor kecil-kecil, kadang-kadang longsor kan ya katakan hanya durasi katakan apa berapa kubik saja itu ke jalan gitu ya, atau batu besar di situ gitu. Tapi kan pada saat itu juga saya kira sehari itu sudah selesai lah, dan itu biasanya kita saling tolong menolong di sana. Nah ini yang kejadian yang luar biasa itu kemarin itu. Jadi kembali ke tadi ya, kondisi tanah yang memang sangat berbeda ya, mas berbeda kawasan sekitar Kandang Serang. Saya juga agak paham di sana karena saya cukup lama di sana. Iya. Bahkan mukim kan di sana. Kan? Jadi saya pernah ngalamin. Jadi istilahnya itu kalau sana terjadi semacam pembelahan gitu ya. Kayak tanah bergerak gitu ya. Tanah bergerak tapi membuat apa namanya terbelah, ada ruang yang di situ. Kalau kebetulan pas ada air ya sudah airnya masuk di situ. Malah saya kamar yang saya tempati itu kebetulan saya tinggal itu terbelah kamarnya, tempat tidur itu sudah jomplang gitu. Sudah terbalik gitu. Iya. Itu perbedaan karena tanah semacam cadas atau apa, wadas atau apa itu. Iya, tanah wadas itu begitu. Nah, kalau di sana mungkin lebih pada tanah yang apa ya, kayak wong Jawa lempung, lebih saya lempung dan agak gembur juga di sana ya. Iya. Tanah-tanahnya itu sehingga kalau dilihat dari kesuburannya relatif subur di Petung dan sekitar. Betul ya. Ya tanaman-tanaman termasuk hutan, dan sebenarnya kekayaan yang luar biasa itu ya hutan lindung yang ada di Petung itu. Betul. Itu memang sebenarnya luar biasa, sehingga sebenarnya dulu waktu saya dengan teman-teman ada Mas Thomas Haryadi, kemudian ada aktivis dari Community Forestry itu. Itu waktu itu ya masih cantik, masih indah gitu kan. Iya. Hutan-hutannya ya juga masih sangat lebat, dan itu satu-satunya hutan yang paling bagus di Jawa itu di Petung itu ya. Itu dulu ya. Sekarang kalau misalnya ini kan sebagai satu kasus yang perlu dianalisa juga ya. Maksudnya kira-kira biar tidak terulang dan sebagainya itu kita maksudnya upaya-upaya yang mungkin sementara ini mesti menjadi perhatian gitu itu. Jadi gini ya, ada problem yang menurut saya problem sebenarnya bukan sebuah kejahatan ya. Tapi contoh gini, jadi daerah-daerah pegunungan kita itu kan sebenarnya area yang bisa dibuat pemukiman itu sangat sedikit. Iya. Sempit lah. Ya. Nah, karena alamiahnya manusia itu berkembang, maka pembangunan di sekitar sana pun kemudian dibuat rumah, kemudian dibuat warung, kemudian itu kan akan makan space yang ada di situ kan. Itu kan otomatis begitu secara alamiahnya. Jadi ada persoalan lain selain itu menurut saya, yaitu tadi ada daerah-daerah yang memang di atas itu yang harusnya memang dilindungi, dijaga bersama, ya mungkin karena keteledoran manusia dan sebagainya, atau kebutuhan ekonomi. Contoh umpamanya, mestinya di sana itu ada daerah-daerah yang hutan itu di pegunungan yang agak tinggi lagi ya, seperti daerah Gumelem dan sebagainya itu dulunya sampai hutannya lah, kayaknya kok sekarang itu sudah mulai berkurang hutannya, itu mulai dibuat kemudian diganti dengan tanaman-tanaman sayuran. Tapi itu kebutuhan. Iya. Jadi sekali lagi kebutuhan, kemudian diperbandingkan produktivitas untuk maksudnya perolehan penghasilan, orang kan mesti akan berpikir mencoba untuk hal yang mungkin lebih menjanjikan gitu. Tapi sekali lagi ya semoga ini menjadi katakanlah bahan pemikiran ya untuk masyarakat setempat khususnya, kemudian para ahli. Sebetulnya kalau dulu waktu di SD itu kan
ya memang eksperimen beneran ya, tanah yang miring itu bagaimana untuk tidak begitu saja hanyut itu kan ada memang disiplin terasering-nya itu dipikirkan itu para ahli lah nanti yang istilahnya untuk bisa mencari solusi kira-kira untuk bagaimana langkah ke depan sehingga bisa masyarakat itu merasa lebih aman lah dari ancaman-ancaman bencana semacam itu. Saya kira itu memang yang harus kita lakukan kemudian adalah mengambil hikmah dari sebuah peristiwa. Iya. Jadi hikmahnya macam-macam lah saya kira, penyadaran kita yang mungkin kita punya. Jadi itu tidak hanya pada masyarakat yang ada di Betung Priyono saja. Iya. Tapi kita juga termasuk yang daerah tetangga kita itu juga harus menjadi renungan kita. Artinya apa yang terjadi pada diri kita, mungkin kesalahan kita. Kan boleh saja. Andaikan itu benar ada semacam kerusakan di dalam sana, kemudian itu kan yang tidak harus orang Petung sendiri yang melakukan. Mungkin orang luar Petung dan sebagainya. Iya. Sehingga ini harus jadi pembelajaran bagi kita. Nah, kemudian juga harus menjadi penyadaran, di samping pembelajaran juga penyadaran bagi kita. Kita tidak akan sembarangan lagi melakukan ekspektasi terhadap alam, terhadap kondisi yang tadinya sudah indah dan sebagainya. Jadi perlakuan terhadap alam itu memang salah satunya harus ada konservasinya dan sebagainya. Itu yang jarang kita maknai seperti itu. Dan kemudian juga tetap ya maksudnya tetap keberhati-hatian dalam mengeksploitasi potensi alam hutan di situ sehingga ya istilahnya ya kita bisa memetik manfaatnya tetapi ya kita bisa meminimalisir akibat negatifnya. Ya soal kebutuhan itu saya kira semua di mana saja lah. Kita tidak bicara soal di gunung saja, di pantai pun gitu. Apalagi ketika pantai itu kemudian dikuasai oleh dan itu juga kan nelayan kan cenderung sambil maka ada tradisi larung. Tradisi itu sebenarnya kan kepedulian nelayan terhadap kondisi menyeimbangkan alam. Itulah. Nah di Petung itu juga ada sebenarnya tradisi-tradisi untuk menyeimbangkan alam. Katakan dulu ada di namanya yang di Semek di namanya di Telaga Mangunan itu juga ada ritual-ritual 2 tahun sekali. Itu kan sebenarnya untuk menjaga keseimbangan. Dari sisi itunya ya. Dari sisi masyarakat. Nah, kemudian masuk banyak ini ada villa, ada apa dan sebagainya yaitu konsekuensi yang kadang-kadang. Nah, ini yang menurut Anda benar. Itu harus perhatikan itu yang begitu eksploitasinya. Orang bijak katanya tidak akan mengalami hal serupa untuk waktu kedepannya gitu ya. Semoga sekali lagi tadi bisa menjadi bahan perenungan kita ambil hikmah dari segala yang menimpa kita sehingga kita bisa lebih berhati-hati dan tetap tentunya keseimbangan itu kita coba untuk kita jaga sebaik-baiknya. Iya, saya setuju. Memang harus gitu, Bos. Oke, sementara begitu dulu, sedulur, untuk obrolan ringan seputar isu nasional, kan ini menjadi isu nasional juga. Iya, betul. Isu nasional. Ya, sampai ketemu saja untuk kesempatan yang semoga bisa ada lagi di kesempatan berikut. Ya, tentu tetap di Orisinal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.